Shalom. Bersama kami, saya atas nama Zetlin Snai dan teman saya atas nama Bersia Maria Jimenez. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan sedikit materi tentang pajak penghasilan 21 atau PPh pasal 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Di mana pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan pada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, jasa, dan jabatannya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis subjek pajak penghasilan pasal 21. Subjek pajak penghasilan pasal 21 yang pertama itu subjek pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak penghasilan badan. Yang ketiga, subjek pajak penghasilan warisan. Dan yang keempat itu subjek pajak penghasilan badan usaha tetap. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, wajib pajak sendiri bersama PTKP sebesar 54 juta. Yang kedua, wajib pajak menikah dengan besarnya PTKP 44.500.000 dan tambahan untuk seorang istri bekerja digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta dan tambahan untuk setiap anggota keluarga, anak angkat, serta anak kandung paling banyak 3 orang sebesar 4.500.000. Dan juga pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit contoh mengenai PTKP tidak menikah. Pak Agung seorang karyawan di PT Angkasa Ria dengan gajinya sebesar 5.400.000 per bulan. Kemudian Pak Agung membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 60.000. Pak Agung belum menikah. Nah, di sini hitunglah besar PPh yang dibayarkan Pak Agung per tahun. Jawabannya yang pertama, kita akan menghitung biaya penerimaan. Pendapatan 1 tahun 5.400.000 dikalikan dengan 12 bulan hasilnya 64 juta. Sekarang kita akan menghitung penjumlahan dari pendapatan itu per tahun dikurangkan dengan nilai PTKP Pak Agung, jadi hasilnya 6.480.000. Maka PPh yang akan dibayarkan Pak Agung kita kalikan dengan 5%, jadi 5% dikalikan dengan 6.480.000 hasilnya 324.000. Jadi artinya Pak Agung akan membayar PPh per tahun sebesar 324.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Dengan contoh soal, Pak Marcel adalah seorang karyawan di PT Citra Cinta. Pak Marcel mendapat gaji setiap bulan itu sebesar 8 juta. Setiap bulan Pak Marcel harus membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 38.000, BPJS Ketenagakerjaan itu sebesar 70.000 rupiah, dan iuran pensiun itu sebesar 52.000. Pak Marcel sudah menikah tapi belum memiliki tabungan atau belum memiliki anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan 21 atau PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh Pak Marcel. Di sini kita akan menjawab soal tersebut ya. Baik, yang pertama kita wajib menghitung pendapatan atau penghasilannya Pak Marcel per bulan, di mana Pak Marcel setiap bulan mendapatkan gaji sebesar 8 juta, jadi 12 bulan dikalikan dengan 8 juta itu sebesar 96 juta. Yang kedua kita akan menghitung pengeluaran. Pengeluaran yang pertama itu sudah pasti kita wajib untuk membayar biaya jabatan. Biaya jabatan itu sebesar 5%. Jadi di sini 5% dikalikan dengan gaji yang didapatkan oleh Pak Marcel selama 1 tahun. Jadi 5% dikalikan dengan 96 juta, hasilnya 4.800.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung iuran BPJS Kesehatan sebesar 38.000. Jadi 12 bulan dikalikan dengan 38.000 rupiah, maka akan mendapatkan 456.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 70.000 rupiah. Jadi 12 bulan dikalikan dengan 70.000 rupiah sebesar
Rp840.000. Yang berikut kita akan menghitung iuran pensiunnya Pak Marcel per bulan Rp52.000. Jadi 12 bulan dikalikan dengan Rp52.000, maka akan mendapatkan sebesar Rp624.000. Nah, di sini pendapatan neto per tahunnya Pak Marcel itu sebesar Rp89.280.000. Rp89.280.000 ini didapatkan dari 96 juta dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar Rp4.800.000, biaya iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp456.000, iuran BPJS Ketenaga Kerjaan sebesar Rp840.000, dan biaya pensiun sebesar Rp624.000. Nah, sekarang kita hitung PKP-nya Pak Marcel. Di sini Pak Marcel sudah menikah, tetapi belum memiliki anak atau belum memiliki tabungan. Jadi Pak Marcel wajib untuk membayar PKP-nya itu sebesar Rp58.500.000. Baik, di sini kita akan menghitung pendapatan neto atau pendapatan bersihnya Pak Marcel per tahun. Jadi tadinya Rp89.280.000 dikurangkan dengan Rp58.500.000, hasilnya Rp30.780.000. Nah, Rp30.780.000 inilah PKP yang dikenakan tarif pajak oleh Pak Marcel setiap tahun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Rp30.780.000 itu masih ada dalam kisaran 5% karena masih punya PKP atau penghasilan kena pajak itu masih Rp30.780.000. Nah, sekarang kita menghitung PTKP-nya Pak Marcel. Di sini Pak Marcel sudah menikah tetapi belum memiliki anak atau belum memiliki tabungan. Jadi PTKP-nya Pak Marcel yang harus dibayarkan itu sebesar Rp58.500.000. Di sini kita akan menghitung di mana pendapatan Pak Marcel per tahun itu yang sebesar Rp89.280.000 dikurangkan dengan PTKP-nya Pak Marcel itu sebesar Rp50.850.000. Hasilnya sebesar Rp30.780.000. Rp30.780.000 ini yang disebut sebagai PKP atau penghasilan kena pajak oleh Pak Marcel. Seperti PPh yang dibayarkan Pak Marcel per tahun itu yaitu 5% dikalikan dengan Rp30.780.000, hasilnya Rp1.539.000. Itulah yang akan dibayarkan oleh Pak Marcel sebagai pajak penghasilan setiap tahun. Sekian dan terima kasih.